Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim yang beriman, selamat datang di channel ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan surga bagi hambanya yang patuh terhadap perintahnya. Siapa-siapa yang akan masuk ke dalam surga semua adalah rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rajin ibadah juga bukan jaminan masuk ke dalam surga. Setiap makhluk yang bernyawa pasti akan meninggal, sebab dunia adalah tempat sementara, sedangkan akhirat adalah tempat kembali yang abadi. Tidak heran jika semua umat Islam pasti merindukan surga. Makanya, salah satu doa yang tidak pernah luput setiap hari adalah meminta keselamatan baik di dunia maupun di akhirat. Keselamatan di akhirat berarti meminta untuk dimasukkan ke surga dan dijauhkan dari neraka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pemuka wanita ahli surga ada 4, Maryam binti Imran, Fatimah binti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Khadijah binti Huwailid, dan Asia. Hadis riwayat Hakim. Lantas, bagaimana menjadi wanita yang tidak hanya merindukan surga tetapi bisa menjadi wanita yang dirindukan surga? Ada 4 wanita yang dirindukan surga. Berikut ini penjelasannya tentang wanita yang selalu dirindukan surga. Simak videonya baik-baik agar tidak salah paham. Yang ke-1 adalah wanita yang bertakwa. Takwa merupakan kunci utama setelah setiap muslim beriman yang menyebabkan seseorang memasuki surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, siapa saja yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki ataupun perempuan, sementara ia seorang mukmin, mereka pasti akan masuk ke dalam surga, dan mereka tidak akan dianiaya sedikit pun. Quran Surat An-Nisa, ayat 124. Takwa adalah menjalankan setiap perintah Allah, syariat Islam, dan menjauhi semua larangannya. Singkatnya, bertakwa berarti ia menjadi pribadi yang taat pada syariat Islam secara menyeluruh sebagai bentuk dari keimanan. Takwa yang mengantarkan seorang wanita menjadi muslimah yang sempurna. Hal ini akan terwujud dalam menjalankan syariat Islam mulai dari pakaian, akhlak hingga dalam aktivitas keseharian yang lainnya. Takwa sebagaimana yang disampaikan oleh Ibnu Taimiyah. Takwa adalah seseorang beramal ketaatan pada Allah atas cahaya petunjuk dari Allah karena mengharap rahmat-Nya dan ia meninggalkan maksiat karena cahaya petunjuk dari Allah karena takut akan siksa-Nya. Yang kedua adalah wanita yang berbakti kepada orang tua. Setiap orang adalah anak dari orang tua kita, tidak ada seorang pun di dunia ini yang tidak memiliki orang tua, kecuali Nabi Adam dan Hawa. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk berbakti pada kedua orang tua sebagaimana dalam firman-Nya. Sembahlah Allah dan jangan kamu mempersekutukannya dengan sesuatu pun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Quran Surat An-Nisa ayat 36. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengingatkan kita betapa besarnya pahala bagi siapa saja yang berbakti kepada kedua orang tuanya, terutama kepada ibunya. Sebagaimana yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kabarkan. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, dia berkata, saya bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apakah amalan yang paling dicintai oleh Allah? Bersabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sholat tepat pada waktunya. Saya bertanya, kemudian apa lagi? Bersabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, berbuat baik kepada kedua orang tua. Saya bertanya lagi, lalu apa lagi? Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, berjihad di jalan Allah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang ketiga adalah wanita yang taat pada suami. Saat seorang wanita sudah menikah, tentu ketaatan sempurna juga bergantung pada ketaatannya dengan pemimpin keluarga, yakni suami. Sebab setelah menikah, surganya seorang istri berada pada ridho suaminya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berjanji melalui lisan nabinya, bahwa wanita yang taat pada suaminya akan dihadiahi surga. Tentu perlu digarisbawahi, bahwa suami yang wajib ditaati hanyalah para suami yang menjunjung tinggi syariat Islam, bukan suami yang justru menjerumuskan dalam dosa. Oleh sebab itu, jika suami memerintahkan istri suatu perintah yang bertentangan dengan Islam, maka wajib bagi istri untuk menolaknya. Seorang wanita yang mengerjakan sholat 5 waktu, berpuasa wajib sebulan, memelihara kemaluannya serta taat kepada suaminya maka pasti dia akan masuk surga dari pintu mana saja yang dikehendakinya. Hadis riwayat Abu Nuaim.
Maka jika seorang suami marah, atau istri berbuat salah, seorang istri yang dirindukan surga dia akan mendekat kepada suaminya dan meminta ridho darinya. Sungguh indah apa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ingatlah, aku akan memberitahu kalian, istri-istri kalian yang akan menjadi penduduk surga, yaitu yang penyayang, banyak anak, dan banyak memberikan manfaat kepada suaminya, yang jika suaminya marah, ia segera datang hingga berada di pelukan suaminya. Kemudian berkata, aku tidak bisa memejamkan mata hingga engkau ridho. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Yang keempat adalah, ibu yang baik pada anaknya. Jika sudah menikah, maka wanita yang baik dan dirindukan surga ialah mereka yang berhasil menjadi ibu yang baik. Ia bersama suaminya bahu-membahu untuk merawat amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu buah hati, menjaganya, mengasuhnya, dan juga mendidiknya. Sehingga terbentuklah anak-anak yang soleh dan soleha. Karena tidak bisa dipungkiri, orang-orang hebat itu lahir dari ibu yang hebat. Ketika menafsirkan ayat, hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Quran Surat At-Tahrim ayat 6. Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an berkata, didiklah mereka dan berilah pelajaran yang cukup untuk menghadapi hari esok mereka. Ibnu Abbas radhiyallahu an ketika menafsirkan ayat di atas mengatakan, laksanakan amal, taat kepada Allah dan tinggalkan maksiat serta suruhlah anakmu selalu mengingat Allah, niscaya akan menyelamatkanmu dari api neraka. Demikianlah penjelasan tentang wanita yang dirindukan oleh surga. Untuk itu, ayo kita berusaha untuk belajar sedikit demi sedikit untuk mengamalkannya, agar kita semua menjadi bagian dari yang dirindukan oleh surga itu. Amin ya Robbal Alamin. Demikian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada yang salah-salah kata atau salah penulisan dan salah dalam penyampaiannya mohon dimaklumi. Semoga videonya bermanfaat bagi yang menontonnya. Dan jangan lupa dukung channel ini dengan cara tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya, biar tidak ketinggalan sama video kisah-kisah yang menarik lainnya. Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.